pelajaran kali ini kita akan membahas apa itu tipes. Oke, dokter. Iya. Ini Gria Kumala. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Ika? Selamat datang kembali di Klinik Gria Kumala Health Channel. Bersama saya Eki Aditya Nugraha selaku host pada acara Bincang Santai Sehat Masa Kini. Tentunya dengan materi yang menarik dan juga sudah ditemani oleh narasumber di samping saya perkenalkan Dr. Tiwi Kusdiningsih, spesialis kedokteran jiwa konsultan. Iya, terima kasih sudah diundang ke sini. Iya, sama-sama dokter. Nah, begini dokter, jadi seperti yang kita ketahui ya dok ya, di era yang dimana teknologi dan juga informasi ini berkembang sangat pesat, penggunaan gadget terutama smartphone ini sudah bukan lagi menjadi kebutuhan sekunder dok, tapi sudah menjadi suatu kebutuhan primer. Ya. Tidak hanya orang tua, bahkan sekarang remaja sampai anak-anak pun juga sudah menggunakan gadget. Mulai dari sebagai alat komunikasi, kemudian sarana hiburan, atau bahkan bekerja dok. Nah, kalau menurut dokter Tiwi sendiri nih, bagaimana dokter melihat fenomena penggunaan gadget saat ini dok? Iya, terima kasih dokter Ati ya. Ya, sebetulnya apa yang kita bicarakan saat ini itu sesuatu yang sangat penting gitu ya. Iya. Mengingat memang kebutuhan gadget itu sudah bukan kebutuhan sekunder lagi gitu. Salah satu bagian dari kebutuhan primer gitu. Iya. Primer kenapa? Ya sekarang media informasi apapun bisa menggunakan gadget gitu ya. Mau tidur bisa buka langsung, mau upload apa sih hari ini, berita apa sih hari ini, bikin badges apa sih hari ini gitu ya. Maka dari situ ada bangun tidur, waduh ini nggak enak nih, tugasnya hari ini sudah kumpulin, nanti rapat lah dan apa itu beli kita kadang-kadang sumpah gitu ya. Tapi sebaliknya kalau ada berita gembira bikin mood kita happy. Nah, kadang-kadang jadi gadget itu kan sebetulnya digunakan sesuai kebutuhan kita. Ya. Kalau pada remaja-remaja di atas 15 tahun gitu atau dewasa kan bisa menyesuaikan kapan gadget itu kita perlukan seperlunya dan kebutuhan kapan gadget itu diperlukan untuk sesuatu hal yang penting gitu ya. Cuman kalau usia-usia remaja ke bawah, apalagi usia anak-anak itu ya, acap kali kebutuhan gadget itu digunakan untuk mengalihkan perhatian gitu ya. Apalagi kalau masih balita dan sebagainya ya. Bahkan kita ketahui sebenarnya gadget itu kan nggak sama ya. Iya. Karena dia sumber media informasi. Betul. Dengan segala kecanggihannya, dengan segala aplikasinya, kita pun juga suka ya. Iya. Banyak hal positif juga dok. Nah, gitu kan. Banyak hal positif juga ya. Cuman kita harus tahu diri kan, kita harus restriksi pada diri kita ya. Ada limitation time-nya ya. Jadi kapan kita harus itu kita urgent untuk menggunakan dan kapan itu tidak gitu ya. Nah, kebutuhan gadget sendiri sebetulnya disesuaikan dengan kelompok usia gitu ya. Kalau untuk anak-anak itu sebetulnya apa yang dilakukan sekarang banyak keluhan-keluhan pada anak-anak itu bersumber dari keluhan dari orang tua sendiri yang rata-rata kenapa ya dok sampai usia sekian tahun 3 tahun ini kok anak pun tidak sama dengan anak-anak lainnya gitu ya. Mestinya kan 3 tahun itu paling minimal itu kan sudah bisa untuk bercerita gitu ya. Ternyata atau menyampaikan kalimat lengkap gitu ya. Aku mau minum susu mah. Besok pagi aku harus berangkat sekolah misalnya gitu ya. Aku harus pupuk dan sebagainya. Tapi kenyataannya sekarang itu pada anak-anak yang apalagi yang kemarin kebetulan secara tidak
tidak apa ya istilahnya momennya pas momen zona pandemi. Nah itu kan banyak anak-anak yang tidak bisa meluangkan waktunya untuk bermain seluas-luasnya ya, sehingga banyak kebutuhan gadget itu justru digunakan ya untuk anak-anak. Nah itu dampaknya salah satunya karena gadget itu kan tidak bisa timbal balik ya, gitu ya. Jadi dampaknya salah satunya adalah dia anak ini hanya mampu untuk tertarik pada satu hal, gitu kan, ya kan. Jadi keuntungannya, salah satu kekurangannya seperti itu. Cuma kelebihannya dia berbagai macam inovasi, ya. Anak jadi tahu nyanyi, gitu ya, warna-warni dan sebagainya. Ya tergantung itu dari usia kelompok usia berapa, gitu tadi, ya. Mungkin kalau usia-usia kita beda lagi penggunaannya, gitu ya. Seperti dokter Adi ini kan beda lagi maksudnya, gitu ya. Kalau pengalaman dokter Adi sendiri gimana? Ya sebenarnya kalau saya sih dok memang hampir sebenarnya setiap saat itu kita mau saya sendiri ya dok ya, itu selalu megang yang namanya handphone. Kita lepas sebentar aja kok kayaknya kok pingin segera buka lagi, padahal sebenarnya nggak ada apa-apa juga di situ kan, pingin aja pegang gitu dok. Cuman ya memang saya sendiri sih mulai membatasi diri juga kapan menggunakan handphone, kapan kita naruh handphone supaya kita bisa fokus ke hal-hal lain gitu. Tapi kita bisa kan? Bisa. Bisa. Tapi memang seperti itu harusnya dok ya. Gitu. Ya sekarang ini saya nggak pegang HP nih, bisa gitu ya. Iya. Karena fokus kita kan gitu, lagi. Jadi ya. kita harus punya istilahnya kepentingan apa sih yang utama, gitu ya, dengan apa itu harus kita fokuskan di situ. Gitu. Terus kemungkinan ada pengalaman lain? Seperti ini dok. Kalau saya itu seperti yang dokter Titi tadi sudah sebutkan di awal ya. Kadang itu ketika bangun tidur kemudian pegang HP, buka HP, kemudian sudah lihat apa aja deadline hari ini atau pesan dari atasan mengenai tugas kita apa hari ini. Dan itu kadang-kadang kan membuat mood kita sehari itu langsung nggak enak gitu loh dok. Maksudnya bangun tidur udah lihat kayak gitu udah kayak gimana ya, udah kayak bisa berantakan duluan, sehingga untuk memulai hari itu susah. Nah, apa sebenarnya yang perlu kita lakukan dok untuk mengatasi hal-hal kayak gitu dok? Atau mungkin nggak cuma bangun tidur dok, ketika mau tidur nih dok, karena sudah main HP terus, kemudian mau tidur jadi susah karena kepikiran apa yang sudah dibuka di handphone tadi, baik itu berita maupun kabar atau apa sebagainya. Jadi itu kembali lagi kesadaran diri kita ya, kesadaran diri kita. Kalau kita maturitas kita kepribadian kita gitu ya, itu bagus gitu ya, maturitasnya bagus. Apapun yang itu kita sedang membaca, sedang alami, sedang merasakan gitu ya, kita bisa ada keseimbangan dengan bagus gitu artinya ya. Jadi stresor bentuk apapun, dan insya Allah kita bisa untuk menyelesaikan dengan baik ya. Nah memang mood seseorang itu kan tidak bisa stabil, nggak bisa ya, gitu ya, nggak bisa kan ya. Itu malah nggak baik gitu ya. Kapan kita merasakan senang gitu ya, kapan kita merasakan sedih, ada sebabnya tapi ya, ada sumbernya gitu ya. Ya itu artinya kan ada keseimbangan gitu ya. Nah sekarang pengaruhnya kan begini. Di saat kita bangun tidur pagi-pagi, lagi kita belum segar, belum fresh gitu ya, bangun tidur, cepet-cepet buka HP, apalagi kalau bangunnya udah kesiangan gitu ya. Aduh, jangan-jangan aku nanti misalkan nih ya, misalkan hari ini aku harus tugas jaganya pagi dipindah ke siang misalkan, dan itu situ tiba-tiba ya, atau tugas yang lain gitu ya. Itu kan kadang-kadang kita membuat ada suatu kewaspadaan gitu ya, hypervigilance gitu ya, kewaspadaan. Itu memang membuat kadang-kadang kita bukan mood ya, tapi anxiety timbul, anxiety gitu ya. Jadi kan ada sesuatu yang kita warning gitu, bahwa harus ada perubahan. Nah, kalau capable kita bagus ya, itu mood kita bisa menyesuaikan artinya. Jadi kita oke lah, berarti aku nanti habis ini harus ngapain gitu ya, harus punya planning time yang bagus gitu ya, menyesuaikan gitu. Cuman kalau kita memang dasarnya udah bukuan orangnya, gampang anxiety, gampang cemas, nah itu yang menjadi sesuatu yang sangat berarti gitu loh. Cuma jangan khawatir, apapun itu seseorang yang sedang mengalami ketidakstabilan mood, anxiety, insomnia dan sebagainya kan,
jangan lupa kita di klinik Geraha Kumala ini memiliki psikiater ya. Jadi bisa datang untuk berkonsultasi gitu. Demikian juga yang tadi pada anak-anak yang mengalami speech delay ya, atau gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang kurang berkembang dengan baik, kurang maksimal, itu bisa silakan datang untuk berkonsultasi dengan kami. Kalau anak-anak kan bisa ke pediatri, kami ada, apa saya sendiri bisa gitu ya. Karena itu merupakan jangan sampai pada anak-anak ini keterlambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya itu tidak bisa dideteksi secara dini gitu ya. Kalau pada dewasa itu tadi ya memang tergantung dari prematuritas dari traits-nya ya gitu ya. Dan juga bagaimana seseorang itu kemampuannya dalam beradaptasi terhadap suatu stresor kan gitu ya. Apapun itu bentuknya, membaca, merasakan, ya pernah merasakan suatu peristiwa, itu kan juga merupakan suatu bentuk stresor apapun dalam bentuk. Ya tergantung dari kita bagaimana kewaspadaan kita, maturitas kita untuk menyikapinya. Gitu. Ya. Nah, kalau tadi yang sudah dokter sebutkan tadi ya, misalnya kita memang mengalami suatu anxiety yang berlebihan, dan itu kan lebih baiknya ke ahlinya dok ya. Nah, kapan tuh kita mungkin mulai menyadari atau kapan sebaiknya saya berkonsultasi lebih lanjut mengenai apa yang saya alami? Iya, jadi anxiety itu bisa timbul kapanpun, gitu ya, dimanapun, kapanpun, kondisi apapun. Cuman kalau anxiety-nya terlalu berlebihan, lebih dari 1 bulan, berarti itu sesuatu yang sangat bermakna gitu. Apalagi dengan berita sedikit, oh jangan-jangan aku nanti begini, ya negatif thought-nya ada gitu ya. Jangan-jangan nanti sesuatu yang saya rasakan nanti menjadi aku jadi nggak bisa tidur lah, sakit lah dan sebagainya. Ya. Jadi itu sesuatu yang sangat mengkhawatirkan, gitu ya, sangat mengganggu. Bisa datang kapanpun, silakan untuk segera berkonsultasi dengan kami para ahli di sini, khususnya pada psikiater, gitu ya, Mas Adi. Baik, dokter ini sebelumnya saya terima kasih sudah waktunya dok ya. Nah, jadi sobat JK, pada kesempatan kali ini dapat saya simpulkan bahwa sebenarnya memang gadget itu memiliki berbagai kelebihan dan juga kekurangan. Banyak hal yang dapat kita ambil dari manfaat penggunaan gadget sendiri selama hal itu positif. Nah, tapi untuk yang hal-hal negatif ini perlu kita memperhatikan atau mendapat perhatian lebih ya dokter ya. Seperti batasan kapan kita menggunakan gadget supaya tidak mengganggu aktivitas kita lainnya. Dan apabila memang dari sobat Ika ada yang mengalami permasalahan dalam penggunaan gadget sampai menyebabkan hal-hal yang mengganggu kehidupan sehari-hari, silakan berkonsultasi lebih lanjut. Bisa datang ke kami di Klinik Geraha Kumala bertemu dengan Dokter Tiwi ya dok ya. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih dokter. Ya, mari sobat Ika, saya tutup acara pada hari ini. Semoga bincang kita pada hari ini bisa membawa manfaat bagi sobat Ika semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.